Shalom sahabatku, semoga hari ini Anda selalu diberkati. Saya percaya Anda hari ini diberkati bersama dengan istri, suami, dan anak-anak Anda. Itulah harapan kita, dan tentunya kita yang beriman kepadanya. Kita telah beroleh keselamatan daripadanya. Ya teman-teman, hari ini adalah hari yang luar biasa. Ada semangat, ya, ada sukacita. Nah, teman-teman, ada topik yang menarik yang kita diskusikan pada video kali ini. Topik ini seringkali diucapkan, disampaikan, bahkan juga seringkali terjadi perdebatan tentang topik ini. Ya, topik ini adalah apakah Yesus menggenapi hukum Taurat? Jika Yesus menggenapi hukum Taurat, kenapa saya dan saudara yang beriman kepadanya saat ini tidak menjalankan hukum Taurat? Nah, ini yang menjadi perhatian bersama, yang menjadi concern kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita mau menjawab setiap pertanyaan dari saudara-saudara kita. Yesus sudah berkata di dalam Injil, katanya Dia menggenapi hukum Taurat. Lalu kenapa kamu tidak menjalankan hukum Taurat selaku orang-orang Kristen? Nah, topik ini menarik. Oke, kita akan baca bersama-sama ya di dalam Injil ya. Saya akan baca buat Anda, kemudian kita diskusi tentang hal ini. Saya akan bacakan buat Anda dari Injil Matius ya, pasal yang ke-5. Saya akan baca dari yang ke-17 dan seterusnya ya. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, ya, atau kita para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Luar biasa teman-teman. Anda bisa membaca ayat ini dan Anda renungkan baik-baik. Renungkan dengan benar, sehingga ketika Anda mendapatkan pertanyaan, Anda bisa menjawab. Memang benar Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Dia tidak meniadakan tetapi menggenapi. Kalimat menggenapi adalah suatu kalimat di mana ada suatu peristiwa, kejadian dari yang lalu, nubuatan dari yang lalu, ya. Kemudian suatu masa dari yang lalu digenapi oleh masa yang baru, oleh pemimpin yang baru. Anda harus tahu ini ya. Masa perjanjian lama, manusia hidup berdasarkan hukum Taurat. Itu masa yang lama, di mana manusia dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Musa yang menerima hukum itu buat orang-orang Israel. Dan masa itu berakhir pada zaman Yesus. Yesus pada waktu itu mengatakan bahwa Dia tidak pernah meniadakan. Artinya umat Israel yang menjalankan hukum itu dari ketika bangsa Israel keluar tanah Mesir sampai dengan beliau ada saat itu benar, tidak salah, ya, sudah sesuai. Sehingga dia katakan bahwa hukum ini membimbing Anda menuju pada keselamatan. Tetapi nyatanya, jadi dia katakan bahwa orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, ya, tidak mentaati hukum karena budaya adat istiadat. Ada banyak hal yang contoh yang Yesus sampaikan di dalam Alkitab. Dia menghardik bahwa Anda semuanya tidak menjalankan hukum Allah, kitab Taurat,
demi adat istiadat kamu. Ya, dia telah menggenapi ya kitab Taurat. Itu berarti bahwa ada suatu masa yang telah berlalu. Ya, ada suatu masa yang telah berlalu dan memulai dengan suatu masa yang baru. Itulah zaman anugerah Allah. Ya, zaman anugerah Allah itu artinya kita mempercayai satu pribadi, yaitu Yesus sebagai jalan dan keselamatan hidup. Itu berarti kita tidak lagi melakukan hukum Taurat. Ya, ketika kita hidup di dalam zaman yang baru, kita hidup berdasarkan hukum yang baru, yaitu zaman anugerah Allah di mana Yesus Kristus sebagai Sang Raja. Nah, kita sudah membaca tadi ya, dan kapan kita tidak lagi menjalankan hukum Taurat? Padahal ada satu statement di sini yang sangat luar biasa yang Anda harus pahami. Ya, ada satu statement di sini di ayat yang ke-19. Karena itu siapapun yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengerjakan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia pun akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Dia berbicara kepada siapa? Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi, orang Israel pada waktu itu. Ya, dia katakan kepada mereka, justru kalau kamu tidak melakukan hukum Taurat, kamu tidak akan mendapatkan posisi yang tinggi di dalam kerajaan surga. Kepada siapa yang dia katakan? Kepada mereka yang masih hidup di zaman itu, di mana hukum Taurat ya adalah alat kitab hukum yang mereka patuhi, taati. Lalu bagaimana dengan zaman kita, zaman anugerah Allah? Ya, kita percaya Yesus dan imani yang Yesus katakan. Di dalam zaman anugerah Allah keselamatan bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tidak. Keselamatan itu hanya karena anugerah Allah. Amin. Keselamatan hanya di dalam pribadi Yesus, satu-satunya pribadi Yesus. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kapan itu terjadi kita tidak melakukan hukum Taurat? Tidak mentaati hukum-hukumnya? Kapan itu? Ketika Yesus mati, bangkit. Ketika dia bangkit naik ke surga, maka zaman baru sudah ada. Itu zaman anugerah Allah di mana keselamatan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus. Itulah kasih karunia Allah. Kita bisa melihat Allah, kita bisa melihat Bapa di dalam Yesus. Amin. Dia katakan, saya tidak pernah meniadakan satu iota pun, satu titik pun tidak ditiadakan sebelum semuanya itu terjadi. Kapan sebelum semuanya itu terjadi? Saya ulangi lagi. Kapan sebelum semuanya itu terjadi dan tidak lagi dilakukan, tidak lagi diikuti hukum Taurat? Kapan semuanya itu terjadi? Ketika Yesus mati untuk dosa manusia. Ketika Yesus menjadi korban penebusan, korban penghapus salah, korban keselamatan. Dikorbankan satu kali untuk selama-lamanya buat saya dan saudara. Tidak lagi berulang-ulang datang ke bait Allah. Bait Allah sudah tidak ada, hancur. Ya, tidak ada lagi. Saya yakini bait Allah tidak akan ada lagi. Sebab saya dan saudara adalah bait Allah. Ketika itu, saudara-saudara itu, ya, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, maka zaman baru di mana keselamatan itu bukan karena melakukan hukum Taurat. Keselamatan itu karena anugerah dari
Amin. Tuhan Yesus memberkati.